Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita kali ini akan belajar bareng masih terkait dengan Microsoft Excel, dan untuk pembahasan kita fokus dengan salah satu fungsi atau rumus di Microsoft Excel, yaitu VLOOKUP. Kita buka Excel-nya dulu. Nah, oke, sudah terbuka Excel saya. Kemudian sheet-nya saya ganti namanya menjadi VLOOKUP. Nah, kemudian Excel-nya saya akan simpan aja, misalkan khusus untuk VLOOKUP. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas apa namanya, membuat satu data gitu ya. Misalkan latihan VLOOKUP. Untuk latihan VLOOKUP nanti ada nomor telepon, kemudian ada kode wilayah, kemudian ada nama wilayah. Seperti ini. Kemudian untuk nomor teleponnya, saya akan buat nomornya seperti ini. Nomornya bebas aja. Yang penting teman-teman sebelum mengetikkan 0, itu kasih tanda petik dulu. Oke. Kenapa kok tanda petik? Karena 0 ini, nomor ini nanti tipe datanya menjadi teks atau string. Jadi bukan tipe data number lagi. Nah, kemudian di VLOOKUP sendiri nanti kita harus butuh namanya tabel bantu atau tabel array. Kita akan buat tabel array-nya. Nah, tabel array-nya seperti ini. Sebelum 021 ini juga kasih tanda petik satu ya. Ini juga sama, 022 tanda petik satu. Jadi kita punya data nomor telepon, kemudian ada kode wilayah, ada nama wilayah. Kemudian kita nanti akan mengisi data ini, kode wilayah ini dan nama wilayah. Sebenarnya kita bisa langsung aja pakai VLOOKUP Left, tapi saya pengen step by step aja. Teman-teman akan saya perkenalkan fungsi namanya left sama VLOOKUP. Sebenarnya bisa aja VLOOKUP sama left digabung jadi satu juga nggak apa-apa. Tapi itu untuk pembahasan selanjutnya aja. Nah, kita akan ngambil tiga data yang di sini, yang di sebelah kiri. Kita bisa pakai fungsi namanya left sebelah kiri ya di sini. Jadi kita akan ngambil data 021, 022, 023, dan lain-lainnya ada di sini untuk kode wilayah. Bagaimana penerapan rumusnya? Kita bisa sama dengan dulu, left, buka kurung. Saat buka kurung ini, left, nanti akan diminta untuk memasukkan teksnya. Kita masukkan teksnya di sini, kemudian berapa karakter yang akan kita ambil di sel A4 yang akan kita pakai ini. Di sel ini. Kan kita mau ngambil tiga data. Jadi kita ketik 3. Enter. Jadi sudah muncul 021 dan terusnya. Nah, sekarang kita akan mengisi nama wilayah ini berdasarkan data yang sudah kita buat. Sebenarnya bisa ya VLOOKUP digabungkan dengan left, tapi itu kita nggak bahas di sini. Kita akan memisahkan rumusnya. Oke, kita akan membuat mengisi nama wilayah ini dengan menggunakan VLOOKUP. V itu artinya apa? V itu artinya vertikal. Vertikal lookup. Nah, untuk VLOOKUP ini kita butuh sumber data. Sumber data kalau misalkan kita pakai VLOOKUP itu sumber datanya bentuknya seperti ini. Kolom headernya atau field-nya itu ada di atas. Nah ini, datanya ke bawah atau vertikal. Nah, data ini atau tabel array ini, tabel bantu ini, kita blok, kemudian kita kasih nama. Misalkan dataku, misalkan namanya. Nah ini, data ini, range ini namanya dataku. Kemudian kita masukkan rumus VLOOKUP di sini. VLOOKUP. Lookup, nanti di VLOOKUP sendiri ada namanya lookup value. Kita mengambil berdasarkan kode wilayah yang ada di sini. Kemudian titik koma, tabel array. Tabel array-nya tadi yang di sini sudah kita kasih nama dataku. Teman-teman bisa ngeblok di sini boleh, atau ketik aja begini juga bisa.
Nah, seperti ini. Kemudian kita diminta oleh Excel lagi apa? Diminta untuk ngetik titik koma, kemudian yang hitam di sini adalah kolom index number. Apa maksudnya kolom index number? Kolom index number ini kita kan mau nyari nama wilayah. Di tabel array ini nama wilayah ada di kolom kedua. Nah, acuannya ini lookup value yang di sini itu acuannya ini ada di kolom satu. Ini dan ini harus sama persis. Ini dan ini ya. Datanya ada di sini gitu ya. Nah, kemudian nama wilayah yang kita cari ada di kolom kedua. Berarti kita ketik dua. Kemudian selanjutnya di sini setelah titik koma kita diminta true or false. Di sini true itu approximate match dan false itu exact match. Teman-teman kalau menggunakan fungsi if, ini misalkan dicari dengan fungsi if, pasti kita pakai jika kode wilayah sama dengan 021. Nah, kalau kita pada saat menggunakan rumus if itu pakai sama dengan, berarti kita pakai yang exact match. Kalau exact match berarti false. Kalau kita di if-nya itu pakai lebih besar atau lebih kecil, berarti kita pakai true atau approximate match. Jadi kita pakai false, atau di ilmu komputer sendiri, false itu biasanya bisa dilambangkan dengan angka 0. Kemudian true angka 1. Berarti kita ketik aja 0 di sini. Tutup kurung. Nah, 021 Jakarta kita tarik ke bawah. Oke, saya rasa itu untuk pembahasan rumus VLOOKUP yang untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan aja kalau ada yang mau ditanyakan. Eh, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.